bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kembali lagi pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada bersama kami di Pagi Seru. Ulas berita no kaku-kaku. Nah, di Pagi Seru kali ini ya memang nggak ada habisnya kalau membahas seputar dunia selebritis. Aduh, banyak banget yang bisa kita ulik-ulik say. Yang satu ini dulunya adalah diidolakan berbagai macam wanita. Wah, aku tahu nih yang dulu main yang maung-maungan ya. Ini ada informasi dari Amarzoni. Apaan tuh emang informasinya? Jadi ini kuasa hukumnya mengajukan asesmen untuk rehabilitasi buat Amarzoni. Ini juga perlu tahu bahwa kan kita juga tahu ya bahwa Amarzoni ini memang terjerat kasus narkoba yang ketiga kalinya. Sudah 3 kali. Iya, kalau pertama kali kan biasanya orang-orang tuh statementnya cuma coba-coba. Yes. Kalau 3 kali mah bukan coba-coba atuh ya. Nyaman mungkin. Aku nyaman sama kamu. Kalau mau pasangan mungkin nggak apa-apa ya. Nah, kalau narkoba jangan. Jangan. Betul sekali. Dan kalau misal kita lihat ya, ini juga sekarang Amarzoni keadaannya juga terlihat lebih berbeda ya dibanding yang sebelum-sebelumnya. Nah, dan kemarin juga alasan Amarzoni pakai ini dia ada tayangannya jadi terlihat lebih besar, kemudian agak sedikit kurang terawat ya daripada sebelum-sebelumnya ya. Mungkin juga memang diakibatkan oleh kondisi mental juga kita nggak paham betul ya. sekali. Dan karena juga kan sempat ada juga penjelasan bahwa memang lagi nggak stabil nih seperti itu. Dan katanya banyak pikiran dan yang lain-lain. Tapi kalau semisal saran sih ya, ada hal lain loh yang bisa memang disalurkan. Kadang nih artis-artis nih suka mencoba-cobanya hal-hal yang memang sebenarnya nggak boleh gitu ya, narkoba gitu. Iya betul. Dan aku sih sebenarnya sangat setuju ya dengan langkah pengadilan ya. Ini tadi kalau nggak salah menolak ya asesmen atau belum ya? Mengajukan, masih mengajukan ya. Dan mungkin kalau aku sebagai hakimnya mungkin akan menolak ya, karena ini sudah ketiga kalinya. Artinya sebelum-sebelumnya juga sudah pernah mengajukan rehabilitasi dan yang pertama sempat direhabilitasi juga gitu kan. Dan artinya memang ini sudah sangat mengkhawatirkan juga ya buat kesehatan dia sendiri. Betul sekali. Tapi kalau semisal kita ulik ya dari ya, aku juga sempat ngobrol nih sama kepala BNN khususnya di Provinsi Banten. Nah itu juga sempat sempat bilang nih, emang kalau semisal kita lihat di lapas-lapas nih dulu banyak banget gitu kan terpidana yang memang kasus narkoba. Dan akhirnya memang ada satu langkah yang memang dijadikan jalan, yaitu adalah tadi yang rehabilitasi. Ini juga menjadi salah satu bentuk pemerintah untuk mengembalikan ya seperti itu kan tadi. Tapi kalau semisal yang udah 3 kali gitu kok kayaknya nggak jerak-jerak gitu ya. Tapi ya kalau yang aku perhatikan nih Rida, untuk kasus narkoba di kalangan selebritis akhir-akhir ini sedikit menurun sih, sepertinya sudah jarang ya. Kita doakan semoga tetap seperti itu. Betul, artinya kalau misalnya kita lelah, kita butuh penenang ya cukup berdoa sama Yang Maha Kuasa, itu bisa jadi penenang kita loh padahal begitu ya. Tapi kan kadang orang-orang tuh beda gitu cari ya. Jalan pintas ya. Cari jalan pintas. Tapi yang paling penting adalah emang kudu dinotis dalam diri sendiri bahwa narkoba itu benar-benar sangat berbahaya dan merusak kita. Betul kayak lagunya Bang Haji Roma Irama. Gimana tuh? Lupa. Oh, Mira Santika gitu. Minuman iya. keras dan narkotika iya, apapun bentukmu ya gitu-gitu lah ya. Dan kalau kita lihat ya, kalau dulu kan sempat terjerat 2 kali ya, dan memang mantan istrinya Iris Bella ini selalu mendukung, tapi memang di yang ketiga kalinya akhirnya memang divorce ya atau cerai. Iya, mungkin manusia juga punya kesabaran ya, batas kesabaran. Betul banget. Dan tadi ya juga memedulikan terkait dengan bagaimana mental anaknya juga. Artinya kita juga nggak bisa ngejudge nih ya Iris Bella seperti ini seperti itu ya. Kalau kita ada di posisinya Iris Bella juga mungkin akan melakukan hal yang sama gitu ya. Betul sekali. Tapi juga ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa semua orang memang akan kembali ke jalan yang benar.
Nah, Betul. kita doakan saja dan semoga proses hukumnya juga berjalan lancar ya seperti itu. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Iya, jangan lupa juga nih buat pemirsa juga Rida. Iya, kalau kenapa? tadi kan kita terinspirasi artinya supaya tidak melakukan hal yang seperti Amarzoni ya. Mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang seru, salah satunya kita berwisata ke Pulau Tunda. Healing ya. Jadi kalau ada hal-hal yang penat mendingan healing deh. Betul banget. Dan memang kalau misal kita lihat Indonesia tuh punya banyak banget tempat pariwisata dan salah satunya tadi untuk di Banten sendiri ada Pulau Tunda. Dan Pulau Tunda ini tahu nggak Rida sejarahnya dulu itu Pulau Tunda ini diberikan nama Pulau Tunda karena dahulunya tempat untuk penyimpanan atau menunda barang-barang seperti ikan dan lain sebagainya. Tapi aku pernah ke Pulau Tunda. Oh pernah ya? Tahun Gimana suasananya di sana? 2022. Wah, aku nggak expect bakal seperti itu. Itu perjalanan kalau misal kita lihat, kalau sekarang kan pantai 2000 ya. Kalau dulu kan pantai Gope. Kita tuh waktu itu aku dari situ berangkatnya. Dari pantai Gope. Jadi sempat dinotis juga sama masyarakat jangan pergi ataupun jangan datang ke jam 2 siangan lah gitu. Aku tuh waktu itu pas pertama kali itu tuh jam 2 dan bayangin itu kena badai. Jadi berangkat sekitar jam 2 sampai ke tepi yang Pantai Gope itu jam 7 malam pemirsa. Jadi memang kalau anak muda agak sedikit bandel ya, dibilang jangan jam 2 ini dia berangkat jam 2 beneran. Dan padahal masyarakat lebih paham dengan kondisi. Iya betul, jadi memang baiknya dari pagi. Tapi akhirnya aku berangkat lagi yang kedua kali, itu 3 hari Der. Di sana itu sebenarnya kalau lihat itu ada gambarnya tuh ya, itu pantai itu serius emang indah banget. Emang sejernih itu ya? Iya, karena ada yang buat diving. Oke, dan kebetulan memang aku kan belum pernah ke sana nih. Ini review langsung dari Rida ya, dari kamu yang sudah pernah ke sana. Nah, kalau dilihat dari sumber yang sudah kita gali, bahwa di Pulau Tunda ini Rida di sana tuh ada lebih dari 1.000 orang ya penduduk di sana. Sebenarnya banyak sekali penduduknya. Tapi ya uniknya adalah kalau untuk di sana aku kemarin kebetulan juga sambil mengajar di Pulau Tunda selama 3 hari. Faktanya nggak ada SMA. Nggak ada SMA. Terus mereka kalau mau sekolah SMA Nah, mereka itu harus keluar dari pulau itu. Oke, mungkin yang terdekat ke Tirtayasa ya? Iya, dan kemudian mereka tuh bilangnya ke darat katanya. Saya mau ke darat, bilangnya gitu. Karena di sana pulau. Iya, karena di sana pulau. Makanya pas datang tuh ada orang darat. Jadi kayak, apakah kalian adalah mermaid? Jadi itu culture shock-nya ya. Iya, dan juga dibilang orang darat. Dan ada lagi, listrik tuh nggak 24 jam nyala. Lalu? Sekitar jam 6 pagi itu mati. Jam 6 pagi tuh mati. Pokoknya bergantian. Jam 6 sore nyala. Baru hidup sampai pagi. Enggak sampai pagi juga. Kadang jam 10 malam mati. Ya udah, itu kebayangkan namanya di pantai itu panas banget. Terus nyamuk banyak. Jangan ditanya. Banyak nyamuk. Aduh, aku nggak tahan. Karena kena gigitan nyamuk sedikit aja aku pasti langsung bangun. Sensitif ya. Iya, nggak bisa. Kerasa banget gitu ya. Tapi worth it banget untuk datang ke sana. Dan menurutku itu juga jadi pendapatan masyarakat. Kenapa? Karena jadi rumah-rumah masyarakat itu dijadiin kayak cottage gitu. Paham. Jadi mereka menyewakan rumah-rumahnya ini untuk para turis ataupun para wisatawan yang datang ke tempat tersebut. Jadi sebenarnya itu juga membantu untuk pendapatan masyarakat. Iya, seru dong ya. Akhirnya seru kita juga selaku masyarakat mendukung pendapatan mereka yang mungkin semula 80% bekerja sebagai nelayan, sekarang menjadi sektor pariwisata. Betul sekali. Dan kalau semisal memang belum sempat nih ke Pulau Tundanya, sebenarnya kan kalau kita main di daerah pantai-pantai Karangan tuh itu juga bisa ke Pulau 5, Pulau 3 dan pulau-pulau yang lainnya. Buat trial dulu deh sebelum nanti ke Pulau Tunda. Tapi yang aku dengar ya, itu kalau kita perjalanan ke Pulau Tunda itu suka muncul lumba-lumba, benar gak sih? Kalau waktu itu aku nggak nemuin. Belum dapat. Mungkin dia lagi ke perairan lain. Iya betul. Kayak saya mau ke yang lain dulu. Mungkin itu ada waktu-waktu tertentu ya. Tapi worth it nih, kayaknya nanti kita ke sana liputan seru ya. Kita liputan ke Pulau Tunda. Dan aku tuh pengen tahu juga karena waktu itu sempat ada isu bahwa di sana juga untuk layanan kesehatannya sangat minim, benar nggak? Jelas. Bener ya? Betul. Karena waktu itu juga aku sempat tanya kan ke masyarakat, ini kalau sakit gimana ya dibawa ke darat. Dan bayangin berapa dong. lama? Kalau semisal sebenarnya waktu
waktu itu yang kedua kali aku berangkat pagi, aku sekitar jam 7 tuh berangkat, jam 9 tuh udah nyampe. Jadi cuma 2 jam sekitar sebenarnya. 2 jam. Tapi kan kalau misalkan dalam keadaan darurat kan itu cukup badai. lama ya. Yang paling penting harusnya kalau ada badai, kita kan nggak bisa memprediksi cuaca ya. Itu bisa yang tadi yang aku bilang, aku sampai 6 jam di laut terombang-ambing. Nah, ini mungkin bisa jadi perhatian untuk kita semua ya, terkhusus para pemangku kebijakan. Betul ya. sekali. Artinya kita jangan hanya mempromosikan pariwisata, tapi fasilitasnya, khususnya infrastruktur di sana belum memadai. Betul sekali, dan listrik pun memang baru-baru sebenarnya. Nah, artinya apalagi ini ya, Pulau Tunda ini kalau dilihat dari jarak ya, sangat dekat dengan Jakarta nih. Iya, dekat dengan Jakarta, dekat Timpang juga dengan banget Serang. ya. Betul banget, dan ibaratnya kita juga selaku masyarakat Banten tentunya ini kita merasa bangga dong, kita tuh punya satu pulau yang wah indah sekali gitu kan, dan ini kudu kita jaga seperti itu, Der. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi referensi untuk pemirsa yang weekend ini masih bingung cari tempat healing. Betul banget. Dan kalau misalnya nggak ke Pulau Tunda pun masih banyak ya Banyak. tempat-tempat yang lain yang bisa didatangi nih, Dan supaya nggak mendekati narkoba dan hal-hal buruk lainnya. Betul, dan pastinya nanti Pagi Seru akan banyak kasih referensi tentang hal-hal itu. Oh, of course. Nanti kita tunggu ya. Rida dan juga pemirsa, Ya, tadi nih. informasi mengenai Pulau Tunda mengakhiri Pagi Seru edisi hari ini. Wow, dan tentunya ya Dere, kita juga berharap semoga informasi yang tadi kita ulas nih dapat menjadi edukasi dan juga bermanfaat nih untuk seluruh pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Ya, untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyaksikan tayangan Pagi Seru hari ini dan juga mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya dari Odeng. Saya Rodlo Rida. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.